Selamat datang di M-Pods dengan saya Pilina Aprilia, mahasiswa aktif semester 5 di Nusa Putra University. Kalau di pertemuan 4 kemarin kita membahas tentang return and risk aktiva tunggal, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas return and risiko portofolio. Nah, tentu saja ada banyak alasan yang dapat menyebabkan seseorang mau melakukan investasi. Salah satu alasan utama mengapa orang ingin berinvestasi khususnya di instrumen saham adalah untuk memaksimalkan return tanpa melupakan faktor risiko yang harus dihadapinya. Yang harus kita terus tekankan pada pembelajaran risk and return ini adalah tentang semakin besar risiko suatu aset, maka semakin besar pula return atau harapannya. Atau dalam istilah keuangan sering dikenal dengan istilah high risk, high return. Orang yang melakukan investasi disebut juga investor, atau investor ini dapat didefinisikan sebagai orang-orang pemegang saham atau sekuritas. Nah, lalu apa sih tujuan seseorang untuk melakukan investasi? Investasi dilakukan untuk mendapatkan profit terlepas apakah itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Selain istilah margin, ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam menentukan return and risk. Salah satunya adalah expected return atau return harapan. Selain itu juga ada risiko. Return and risiko adalah dua sisi mata uang yang selalu berdekatan. Untuk itu, ketika seseorang berinvestasi, maka selain menghitung return yang akan diharapkan, investor juga harus memperhatikan tentang risiko yang harus ditanggungnya. Return digunakan sebagai faktor yang memotivasi investor untuk melakukan investasi, yang juga merupakan imbalan yang diperoleh atas keberaniannya untuk menanggung risiko atas investasi yang dilakukan. Terdapat dua komponen utama yang diperoleh dari return investasi. Yang pertama ada yield, yang kedua ada capital gain. Di mana yield adalah aliran pendapatan yang diperoleh secara periodik dari investasi yang ditanamkan. Sedangkan capital gain adalah kenaikan atau penurunan dari berbagai sekuritas, dapat berbentuk saham atau surat-surat berharga lainnya. Capital gain ini dapat memberikan profit bagi seorang investor. Kita dapat menghitung total return dari yield dan capital gain dengan menjumlahkan kedua sumber return tersebut. Sedangkan return terrealisasi portofolio merupakan rata-rata penyimbang dari return terrealisasi tiap-tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio. Lalu ada risiko yang diartikan sebagai kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Sedangkan return realisasi portofolio adalah rata-rata tertimbang dari return realisasi tiap-tiap sekuritas tunggal dalam portofolio. Di dalam konteks pembahasan kali ini yaitu portofolio, risiko dari suatu aset dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama ada risiko simetris dan yang kedua ada risiko tidak simetris. Lanjut diversifikasi, di mana ini adalah strategi investasi yang sudah sering dilakukan dan terbukti dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan profit. Terdapat dua prinsip diversifikasi portofolio. Yang pertama diversifikasi random dan yang kedua diversifikasi not choice. Lalu masuk ke pembahasan analisis risiko portofolio, di mana dalam hal ini kita akan mengenal tentang istilah manajemen portofolio, yaitu konsep pengurangan risiko dengan cara menambahkan sekuritas ke dalam portofolio. Konsep ini juga menjelaskan jika kita ingin mendapatkan manfaat yang maksimal dan mengurangi risikonya, maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan terus menambahkan sekuritas secara terus-menerus ke dalam portofolio. Lalu masuk ke estimasi return and risk portofolio. Melakukan estimasi return and risk portofolio artinya kita akan menghitung return harapan dan risiko dari berbagai aset individual yang kita kombinasikan dalam portofolio. Perlu diingat bahwa aset-aset individual dapat bergerak bersama-sama.
Maka ketika kita melakukan perhitungan terhadap risiko, kita tidak boleh hanya menjumlahkan seluruh risiko, tapi juga faktor yang harus diperhatikan adalah keterkaitan antara aset-aset tersebut. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui informasi besaran kontribusi risiko aset individual terhadap risiko portofolio. Dengan kata lain, kontribusi risiko aset individual terhadap risiko portofolio terdiri dari komponen varians dan covariance aset tersebut dengan aset-aset lain yang dilibatkan dalam portofolio. So, mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan kali ini ya. See you next time. Bye-bye.